warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Septiani SPD, guru di SMP Negeri Putugan 8, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 2 di Universitas Swadaya Gunung Jati, akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran inovatif dengan materi mengungkapkan kritikan, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan ataupun tulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya 9F? Baik. Sehat? Sehat. Silakan pimpin doanya dulu sebelum belajar. Sikap sempurna, siap baca doa dalam hati, dipersilakan. Doa selesai. Egi. Terus Niko. Egi, Niko. Ramdhani. Terus ini apa semua ini teh? Iya, Bu. Yang masih ingat pembelajaran pertemuan kemarin siapa? Struktur teks tanggapan. Ada berapa struktur dalam teks tanggapan? Apa aja? Evaluasi, ekspresi, evaluasi ulang. Jadi paham ya? KD kita pembelajarannya yaitu tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menulis teks tanggapan berupa kritikan atau pujian terhadap sebuah teks yang Jadi nanti kalian setelah menonton sebuah video, nanti kalian diminta untuk menanggapi dengan cara menulisnya. Tanggapan kalian tuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, ini manfaat yang kalian akan dapat kalau misalnya kalian sudah bisa mempelajari dan mengambil ilmu dalam materi teks tanggapan. Jadi kalian boleh berkomentar. Misalnya ada rame apa di lingkungan kalian, kalian berkomentar. Tapi komentarnya itu harus objektif, jangan subjektif ya. Jangan karena nggak suka sama orangnya jadi jelek-jelekin, bukan gitu ya. Jadi menanggapi itu sarana penilaian. Boleh kita mengomentari, Ibu, alangkah baiknya kalau Ibu pakai bajunya agak panjang, kan gitu ya, biar kelihatannya rapi, sopan, nah gitu ya. Jadi penilaiannya jangan, Bu, kok pendek banget bajunya, jangan seperti itu ya. Itu sarana untuk kalian mampu menanggapi secara sopan. Silakan sebelum masuk ke pembelajaran inti bagi kelompok dulu. Kelompoknya kayak kemarin yang udah Ibu bagikan. Silakan. Pasti lompat. Nah, hari ini kalian akan menyusun sebuah teks tanggapan. Jadi dalam pembelajaran nanti menulis teks tanggapan, kalian nanti akan mencoba menyusun sebuah teks tanggapan. Kayak kemarin, kalau kemarin kalian hanya menyusunnya langsung ya ke kepala.
puzzle. Nah, sekarang mah kalian mengungkapkan sendiri dengan menggunakan bahasa kalian. Tapi susunannya kayak kemarin, struktur teks, tanggapan, ada evaluasi, deskripsi, dan ada penjelasan ulang. Karena cara menulis yang baik, Ibu akan memaparkan beberapa tips menulis sebuah teks tanggapan. Yang pertama ada cara menulis teks tanggapan. Kalian misalnya mau tema tentang lingkungan, berarti isinya tentang lingkungan, menggunakan bahasa yang sesuai kaidah kebahasaan Indonesia. Bukan bahasa kalian ngobrol ya, tapi menggunakan bahasa yang formal, yang resmi. Selanjutnya ada tips menulis teks tanggapan. Nah, tips cara penyampaian tanggapan yang baik. Menggarapkan sebuah menulis itu layaknya memasak. Kira masak apa? Yang gampang, memasak apa? Nasi goreng. Nasi goreng boleh. Lagi? Apa? Telur goreng. Oke. Telur dadar ya? Iya. Ya oke. Gampang lah ya. Laki-laki bisa nggak bikin telur dadar? Bisa. Bisa ya. Oke, baik. Jadi telur dadar, menulis itu ibaratnya kalian membuat telur dadar. Ya, ada yang telur dadarnya itu pakai bawang daun, bawang goreng, cabai, baru digoreng. Ada juga yang nggak suka bawang-bawangan, betul ya? Betul. Cuman pakai cabainya doang, ya kan? Ada juga yang hanya memakai garam, kocok pakai garam goreng gitu ya. Temanya sama nih, tentang lingkungan. Tapi kan setiap orang beda-beda cara merangkai katanya, betul? Cara menjadikan sebuah paragraf, isinya pasti beda. Nah, itulah menulis. Walaupun sama-sama kalian menulis, temanya sama, tapi setiap orang pasti beda-beda dalam menulisnya. Isinya tuh pasti beda, ya. Karena kepala kita kan beda-beda. Ya, ada yang membahas tentang lingkungan, tentang kebersihannya, bisa. Ada yang tentang limbahnya, ya kan? Sudah dipahami? Bisa. Nih, ada video yang akan Ibu tayangkan. Kalian simak baik-baik ya videonya sebelum kalian mengerjakan LKPD. Nah, silakan nonton dulu. Mana yang ikut ke perahunya? Ada, jangan. Jadi ikut. Artinya ada yang kembali gitu ya. Ada yang jatuh kan, ada yang tidak. Ada dagingnya nggak? Ini satu-satu. 14. Jalannya kan itu ya, Ini
Caca. Sekarang tanggal berapa? 24. Berarti angka 4. Presentasi. Setelah angka 2 angka 4. Silakan presentasi dalam kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Nah, pada saat kelompok yang presentasi, kalian silakan memberikan tanggapan. Jadi pada saat kalian memberikan komentar terhadap kelompoknya Diana, berarti kalian sudah memberikan suatu tanggapan. Tapi secara bisa menilai Diana kelompoknya sesuai tidak betul. Bisa ya? Silakan Diana. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Pertama, perkenalkan nama saya Diana Mariska. Nama saya Siti Krisnayanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggapan kelompok saya setelah melihat tayangan yang telah ditayangkan, yaitu yang berjudul Melestarikan Budaya Tahunan di Desa Belanangan. Yang pertama yaitu evaluasi. Bagian kedua yaitu deskripsi. Ruat laut biasanya diadakan sebagai bentuk wujud rasa syukur para nelayan. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh lebih dari ratusan nelayan serta warga desa Belanangan, bahkan juga warga luar desa Belanangan. Ditanyakan atau memberi tanggapan, silakan. Siapa yang mau memberikan tanggapan penilaian terhadap hasil diskusinya kelompok Diana? Kapal dongdang yang membawa sesajen, terus kepala kerbau, lalu lalu kapal itu dibuang ke tengah laut. Jadi sesuai ya sama yang ada di lapangan yang Diana deskripsikan tentang laut. Sesuai. Silakan tepuk tangannya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema budaya ketika yang berjudul Ritual Ruat Laut Belanangan. Evaluasi ritual ruat laut Belanangan adalah ruat laut atau pesta laut merupakan ritual tradisi yang diselenggarakan oleh masyarakat wilayah Kecamatan Belanangan, Kabupaten Lebak setiap setahun sekali, bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur nelayan terhadap penghasilan yang tidak didapat dari laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penilaian juga, komentar yang disampaikan tadi
Oh, oh ada Widya. Silakan Widya. Dampak negatifnya apa saja? Dampak negatif adanya ruang taut kira-kira apa saja? Kegiatan yang melakukan ritual dan memperebutkan alat sesajen untuk dijadikan opsional. Dalam keagamaan hal tersebut sangatlah musik. Nah, berarti dampak negatif ruang laut itu adanya ritual yang orang mempercayai itu jimat ya. Jadi kalau dapat darahnya banyak, mungkin gitu ya. Nanti penangkapannya banyak, beruntungnya banyak gitu menangkap ikannya. Tapi kan itu kan kalau dalam tradisi Islam itu kan gak ada kayak gitu ya. Karena rezeki itu bukan dari seberapa banyak kita dapat darah itu, betul ya. Tapi karena sebagian nenek moyang kita percaya itu dan sampai sekarang pun warga Pelelangan itu mempercayainya kalau dia dapat banyak darahnya, dapat banyak juga ikannya, begitu ya. Dampak negatif buat lah. Tepuk tangan untuk Berdirinya kami di sini akan memperkenalkan hasil dari kelompok kami yang bertema ekonomi dunia berjudul pengaruh ruang laut terhadap penghasilan warga Pelelangan. Tradisi ruang laut merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang sudah umum dilaksanakan pada masyarakat di Pulau Jawa. Tradisi ini Kenapa semakin banyak penghasilan, pencarian ikannya, kenapa semakin mahal? Bukannya kalau semakin banyak semakin murah ya? Pokoknya semakin banyak ikan yang ditangkap itu semakin murah. Mahal, kenapa? Ikan itu nggak dijual bukan hanya di daerah Pelelangan saja, tapi di luar daerah juga. Nah, jadi kan banyak apa ya? Kan banyak pengunjung di luar Kabupaten Subang, mungkin gitu ya. Ada sebagian orang Kerawang yang karena penasaran gitu kan. Jadi akhirnya dia berkunjung lalu aji mumpung, tahu aji mumpung? Nah gitu ya. Jadi para nelayan pun aji mumpung, mumpung ada acara buat laut nih, banyak orang luar, ya kan? Jadi harga dimahalin. Sudah semua kan presentasi? Dari hasil tulisan kalian ya, sesuai tema, ada yang budaya, ada yang ekonomi. Menurut Ibu, kalian sudah bisa mengungkapkan tanggapan lewat tulisan, sudah bisa menuangkan ide. Kan beda-beda ya idenya ya, kayak tadi telur dadar kan, sesuai pendapat kalian beda-beda. Dan semuanya mantap. Sudah bisa mengembangkan sebuah ide menjadi sebuah tanggapan. Hanya saja ada beberapa tadi kelompok yang anggotanya diem aja ngedoain ya supaya semangat yang nulis. Jadi nanti kalian harus lebih kompak lagi kalau ada kerja kelompok. Jadi saling terlibat. Tidak ada yang paling bisa, tidak ada yang paling aku mah nggak bisa. Semuanya pasti bisa. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya. LKPD-nya sudah. Sudah semua? Silakan kalian buka handphonenya, lalu buka link yang tadi Ibu kirim lewat grup. Linknya dibuka.
Siapa yang betul semua? Ada yang betul semua? Skornya 5 kalau betul semua. Jeda apalagi. Sekarang siapa yang mampu menyimpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir? Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat menulis tanggapan kita lewat sebuah tulisan maupun lisan dengan baik, benar, dan sopan. Dan di pembelajaran kali ini juga kita bisa membedakan kalimat-kalimat yang memberikan tanggapan kritikan, pujian, dan sanggahan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya kita itu hari ini sudah mempelajari tentang bagaimana cara menulis teks tanggapan yang baik dan benar. Dimulai dari sesuaikan dulu apa temanya, ya, apa topik pembicaraannya. Lalu kita rangkai kata-kata kita, kayak halnya kita meracik telur dadar tadi ya, merangkai kata-katanya sehingga menjadi paragraf yang utuh dan dari teks yang utuh, ya. Dan pada saat kalian menyimpulkan, menulis itu harus sesuai dengan topik dan tema. Sudah paham pembelajaran hari ini? Nah, aku pengen tahu suasana hati kalian setelah belajar teks tanggapan hari ini. Ini ada beberapa kartu ya. Kalian pilih sesuai hati kalian. Nanti kalau sudah oper ke kelompok yang lain. Silakan pilih satu. Masih bingung. Gak apa-apa, udah jujur ya. Boleh. Boleh. Ada yang bisa, ada yang bingung, gak ada yang cemberut. Oh, gak ada. Berarti ada yang paling bingung ya? Bingung. Bingungnya di mana? Bingungnya karena apa? Karena baru ya? Karena baru. Karena apa? Oh, nggak ada. Mungkin di sebelah sana ya. Tidak apa-apa ya. Jadi walaupun emotnya bingung juga, aslinya nggak bingung gitu ya? Ya, tidak apa-apa sih. Nah, jadi menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita terakhir ya, pertemuan untuk materi teks tanggapan. Nanti selanjutnya akan Ibu diskusikan lagi siapa yang nilainya rendah akan
akan mendapatkan remedial, dan yang nilainya tinggi di atas 70 kalian akan mendapatkan pengayaan. Selanjutnya kita akan belajar tentang teks diskusi. Kalau teks diskusi nanti itu akan ada pro dan kontra. Ya, nanti silakan kalian baca-baca pembelajaran teks diskusi. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya tentang teks diskusi. Paham? Silakan diberesin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.